Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan salatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli sayyidina alaihi Muhammad. wasallam. Dengan Bapak siapa dari mana? Joko di Medan. Silakan. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya masalah Bu ya. Saya mempunyai istri karena kondisi ekonomi saya saat ini, dia selalu mengatakan meminta cerai sama saya. Dan saya bilang saya nggak mau, saya bilang. Dan terakhir karena saya memang berjauhan sama istri saat ini, dia bolak-balik meminta cerai. Terakhir saya WA lah beliau, ya udah dengan ini saya ceraikan kamu dengan karena Allah Ta'ala. Padahal itu dengan kondisi marah Bu ya, karena dia selalu minta seperti itu. Yang jadi saya tanyakan sama Bu ya, ada yang sebelumnya tentang penyelesaian Bu ya, ceraikin ayah itu. Gimana? Apakah Apa? ceraikin ayah Iya. apakah status saya itu memang bercerai, padahal saya kan tidak ada niat Bu ya, tapi Anda ngomong gimana istri tadi? Dengan emosi gitu, saya memang tidak ada niat saya ceraikan kamu karena Allah Ta'ala gitu, saya talak kamu karena Allah Ta'ala gitu. Anda mengatakan tolak, begitu? Iya, tapi melalui WA toh. Baik. Hanya tertulis, Baik. tertulis. Baik. Tuh. Kemudian yang saya tanyakan, apakah itu memang jatuh Buya atau bagaimana? Baik. Jawabannya adalah antara jawaban hukum dan jawaban pendidikan. Kalau jawaban hukum sederhana, bahwasanya kalimat soreh, kalimat yang terang-terangan, jika itu dengan tulisan, maka itu adalah kinayah. Seorang suami menulis kalimat kepada istrinya, engkau aku cerai, tapi melalui WA, maka tidak akan jatuh cerai karena tulisan adalah kinayah. Kecuali sang suami berniat dan Anda katakan Anda tidak niat, maka tidak jatuh cerai. Baik. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya wanita itu minta cerai itu kadang-kadang bukan minta cerai, itu bahasanya saja, bahasa orang yang lembut, sehingga kadang kalimat itu terbatas. Jadi seorang suami kalau ada istri minta cerai itu sebetulnya bahasanya, bang cerai saja saya, maksudnya bukan begitu. Kadang-kadang maknanya, bang yuk kita membuat perubahan gitu. Jadi kita harus paham bahasa wanita. Makanya ini hikmah Allah itu kenapa perceraian diberikan kepada kaum pria. Kalau perceraian diberikan kepada kaum wanita itu bubar dalam seminggu tuh. Kadang-kadang bahasanya sangat terbatas, jadi cerai saja. Yang ada penyesalan setelah itu. Maka lagi-lagi wanita biarpun ngomong cerai beribu kali tidak akan jatuh cerai. Tapi wanita karena lembut hatinya ini, di saat ingin mencerai dibantu, maka ngajukan ke mahkamah, diajak diskusi, difahamkan, baru nanti diputuskan oleh hakim. Seperti itu. Nah, jadi sepertinya istri Anda bukan berarti ingin minta cerai yang sesungguhnya. Karena saya melihat dari kalimat yang Anda ucapkan sepintas saja kami kerasa Anda berjauhan. Nah, ini. Kalau berjauhan itu adalah apa yang ada di khayal istri Anda. Yang ada di istri Anda itu adalah Anda nongkrong nggak bekerja lalu Anda nggak punya duit. Maka lebih baik Anda pulang setelah Anda bekerja, kelihatan Anda berkeringat, kelihatan Anda jerih payah, biarpun tidak ada uang, istri Anda punya kasih sayang. Karena melihat Anda berjuang, Anda jauh. Belum lagi bertemu itu punya makna untuk mengikat hati. Ini nasihat. Memang Anda tidak harus ikut pepatah yang amat-amat parah, mangan nggak mangan, sepenting kumpul. Ya enggak, insya Allah masih makan Anda. Berkumpul masih makan. Maksud kami adalah kedekatan. Kami menangkap dari sisi ini saja. Lihatannya Anda karena berjauhan ini memicu orang untuk mengambil keputusan. Karena apa? Istri Anda nggak melihat. Biarpun Anda cerita saya kerja, nggak kelihatan keringat Anda, nggak kelihatan lesu muka Anda, tidak. Anda kerja di samping Anda jualan apa saja, istri Anda itu lihat. Anda capek uangnya pas-pasan, istri Anda punya kasih sayang nanti insya Allah. Ya Allah, ya bang, nggak apa-apa bang. Karena Anda berjauhan. Kemudian lebih dari itu adalah komunikasi itu terus, kasih sayang, keindahan. Dan jangan lupa setelah itu memperbanyak kalimat maaf, mohon permohonan maaf kepada pasangan Anda. Ini satu sisi. Sisi lain, wahai para wanita, hidup itu memang seperti itu. Namanya nasib buruk. Nasib buruk seseorang itu apa? Punya sifat tidak terimaan, nggak puasan. Itu tidak terjadi kepada istri fakir, suami fakir. Istri yang suaminya fakir saja tidak.
Nasib buruk dari sifat jelek ini akan berlaku biarpun suaminya kaya raya. Gara-gara mobilnya belum diganti saja sudah ngambek minta cerai, itu ada perempuan begitu. Sudah dibuatkan mobil, sudah dibuatkan rumah, disiapkan mobil lengkap, hanya gara-gara suaminya tuh belikan mobil ibunya sendiri dia minta cerai, itu ada. Memang itu nasib manusia rendah. Ada. Jadi tidak hanya bukan karena kekayaan, bukan karena hati yang rusak. Maka kalau dia menjadi suaminya fakir, ya sama, mudah minta cerai. Jadi jangan mudah minta cerai wahai para wanita. Setelah perceraian itu adalah dinanti oleh iblis, dinanti untuk setan untuk masuk wilayah perzinaan, keharuman dan sebagainya. Maka diselesaikan bersama masalah ekonomi. Biasanya yang perlu ditata kalau seorang wanita cerdas itu adalah cara memanage rumah tangga, pengeluarannya seperti apa. Kalau penghasilan suami menipis, tentu pengeluaran harus dikurangi, dan begitu. Itu wanita cerdas. Bukan wanita hanya bisa minta plus kurang, minta bank dan kurang, minta bank kurang. Lah ini wanita apa? Minta sudah dikasih kurang, minta dikasih kurang. Nah ini gak benar. Yang gak benar juga adalah suami pelitnya setengah mati. Waduh, sama istrinya hitung-hitungan. Harus pakai mana kwitansinya semuanya. Beli nasi 2 bungkus saja pakai kwitansi. Jadi kami himbau kepada suami itu di saat ini, jangan pelit-pelit amat. Dan para istri jangan sering-sering menuntut agar hidup itu indah. Semuanya adalah bagaimana memperhatikan pasangannya dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta serta penuh pengabdian. Kemudian setelah itu apa? Ini yang terpenting, memaafkan ketidakmampuan suami dan memaafkan ketidakmampuan istri. Ini memaafkan ini yang mahal. Sebab kalau tidak maaf akan menjadi amarah, akan menjadi murka, akan menjadi dendam. Makanya kalau memang suamimu mampunya memberi rezeki semacam itu, maafkan. Istri juga begitu. Istri yang maafkan dengan kekurangannya di dalam mengabdinya. Cuman kalau sudah kita pikiri, misalnya seorang suami memang nggak benar perempuan seperti itu. Ada perempuan itu nggak paham apa-apa di rumah. Nyuci piring nggak bisa, nyuci baju nggak bisa. Masya Allah, bisanya melahirkan dok. Masak nasi nggak bisa dan sebagainya. Ya tentunya ya dipelajari pelan-pelan. Jangan sampai perempuan semacam itulah. Harus berusaha. Tapi seorang suami tidak harus menuntut, kamu harus begini ya. Perempuan apa ini? Kotornya ini. Harus bisa begini. Saya kan suka masak nasi Arab. Kamu harus pintar masak nasi Arab. Nah, ini nyiksa. Ya kasih aja rujak ulek gitu. Memaksa suaminya sesuatu yang istrinya belum bisa, perlahan. Tapi itulah. Kalau sudah hidup ini sudah membebaskan dari tuntutan, yang ada adalah terima kasih, syukur dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab.